Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodi, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam 4 tahun terakhir terus menurun rata-rata 6% setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa. Di sisi lain, terdapat banyak sekali guru-guru non-pegawai negeri sipil atau guru-guru honorer yang memiliki kompetensi yang sangat baik, namun kesejahteraannya masih belum terjamin dengan baik. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada para peserta didik adalah melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN. Upaya pemerintah ini telah ditempuh dengan koordinasi. Selamat malam, Mbak Dayu. Malam, Kak Reza. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi hari ini kita undang spesial untuk di konten berbagi cerita. Dayu ini sudah masuk kurang lebih 6 atau 7 narasumber ya. Di berbagi cerita sebelumnya sudah banyak yang bisa dibahas. Nah, kalau tema yang pada malam hari ini kita bahas itu berkaitan dengan pengalaman kita nih. Dan sudah tes CPNS dan berhasil di tahun 2018. Nah, momennya kebetulan pas juga dengan saat ini teman-teman di 2020. Kayaknya itu anggaran 2019 tes CPNS-nya. Hanya karena pandemi jadi ditunda sampai 2020. Mundur. Ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas juga sama narasumber sebelumnya, baik, Ayu, sama Susan. Dia Kementerian Kesehatan. Oh. Nah, ini kan satu kementerian dan sama saya nih. Dulu Ristek, sekarang udah jadi Kemendikbud ya. Kemendikbud, iya. Apa ya? Back to nature. Iya. Back to basic. Iya, betul. Ya, hari ini kita akan berbagi cerita tentang CPNS juga. Versi dari Susan kita. Sekarang ini menurut saya juga sangat luar biasa, tidak kalah jauh luar biasa. Dayu nanti akan memulai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya rasanya terlalu kepo kalau mengenalkan Dayu karena kita ini ketemu awal di Tito ya. Waktu itu saya terlalu lama nunggu hasil pengumuman CPNS. Akhirnya mau jalan-jalan, nggak taunya pas nyampe di Jogja subuhnya itu pengumuman. Jadi nggak jadi jalan-jalan. Iya benar. Iya. Aku juga dengarnya jam 6 pagi tuh pengumuman. Jadi di telepon sama paginya itu di telepon sama pegawaian. Ya itu disuruh menyiapkan semua berkas CPNS. Akhirnya kita ketemu di Sarjito. Jadi saya satu-satunya yang tes kesehatannya itu yang diurus di rumah sakit di luar Maluku Utara. Di luar kota. Iya. Iya. Iya, menarik itu. Awal ini kita kenalan dulu, Dayu. Jadi. Oh iya. Silakan. Kenalan ya. Oh ya, formal ya ini ya. Nggak usah. Kita nyantai aja nggak usah.
Ya udah, perkenalkan teman-teman semuanya. Halo viewernya Pak Reza Pratama. Saya Dayu dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. CPNS angkatan 2017 sama kayak Pak Reza. Saya ada di Prodi Akuntansi, dosen di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus apa lagi sih, Kak? Oh, apa? Oh, tinggalnya di Yogyakarta. Jadi kalau mau main-main ke Yogyakarta nanti bisa hubungin saya. Terus hobi bernyanyi, MC. S1-nya UNY, prodinya akuntansi. Jadi sarjana ekonomi dari UNY. Terus S2-nya di UGM. Ambil magister sains akuntansi tahun 2017 lulusnya. 17 berarti lulusnya 2019. Enggak, lulusnya Kak 2017. Oh, lulusnya dulu. Jadi aku masuk S1 kan 2011. Lulus S1 2015, terus masuk S2 juga di 2015. Terus lulusnya di 2017. Wah, banyak strategi dan tips yang bisa di-share ke teman-teman ya. Jelas banget Kak Reza. Nggak salah deh pilih narasumber aku. Cocok lah. Setelah perkenalan diri, biasa di tes CPNS itu persiapan apa yang dilakukan? Kalau dibilang CPNS ini bukan salah satu yang target dari para pencari kerja, tidak. Rata-rata saya lihat statistik ketika CPNS ini dibuka, pelamarnya membludak. Artinya CPNS ini masih jadi primadona para pemburu kerja. Tapi semakin kesini semakin ketat proses seleksi untuk menjadi CPNS. Jadi kita agak susah kalau memang tidak ada persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada strategi sama sekali. Wah, ini ibarat mau perang kita bunuh diri nih. Sia-sia yang kita jadi yang di awal ini saya ingin Dayu kasih dong tips bagaimana persiapannya dulu menghadapi tes di 2018 CPNS. Oke, jadi waktu aku dengar jadi Kak Reza aku pernah gagal ya. Jadi di 2017 berapa kali tes? Satu kali. Satu kali aja nggak usah banyak. Satu kali. Oh, satu kali. Waktu 2017. Oh iya. Berarti 2 kali dong. Pas tes yang kedua baru keterima. Betul. Nah, aku gagalnya waktu 2017 itu di SKB. Kalau SKD lolos. Alhamdulillah ya lolos terus ya kalau SKD. Jadi tipsnya adalah kalau seandainya teman-teman udah denger tuh kayak sekarang ada sounding ya 2021 kayaknya mau ada bukan CPNS lagi, itu mulai dari sekarang. Kalau aku loh dulu ya. Kalau aku tuh dulu mulai dari ada berita-berita kita ngomongnya bocoran-bocoran gitu ya, kayaknya mau ada tes CPNS nih tahun depan gitu. Mulai dari sekarang saya udah belajar. Jadi belajar itu 1 tahun sebelum tes itu berlangsung. Tahun ya? Belajarnya juga nggak yang kayak Iya, jadi belajarnya juga nggak terus intens setiap hari dan sebagainya, enggak. Tapi kita udah mulai merancang nih. Kayak orang lagi hamil kan, bulan pertama biasanya rawan-rawan, terus habis itu rajin ke dokter gitu kan. Nah kalau kita tuh jadi gitu, awal-awal nih udah kira-kira lihat formasi apa yang kita mau coba. Terus kalau saya kan kemarin ambil formasi yang cum laude, jadi saya harus tahu tuh kalau misalnya kita pakai formasi cum laude apa aja yang standar yang harus dipenuhi. Terus syarat-syaratnya kita juga harus detail bahwa kalau cum laude itu nggak terus IPK di atas 3,75 ya kalau S2,
3,75 terus dapat sertifikat cum laude dari universitas, belum tentu itu bisa masuk dalam formasi cum laude. Tapi formasi cum laude itu selain itu juga harus akreditasi prodi sama universitasnya itu akreditasinya A. Sampai sejauh itu. Jadi harus detail baca kriteria masing-masing formasi. Terus kalau teman-teman mau ambil formasi umum, itu ya berarti nggak usah memperhatikan formasi yang lain. Terus teman-teman dari Papua Barat itu juga biasanya pakai formasi itu. Nah, kalau yang saya baca kemarin, kalau bisa dikategorikan teman-teman dari Papua Barat, putra-putri Papua ya istilahnya ya, itu dia kalau bisa membuktikan KTP atau kakaknya itu adalah dari Papua. Nah, itu asli Papua. Jadi teman-teman harus, ya betul. Jadi harus tahu kita mau apply di mana, karena formasi itu kan banyak banget. Terus yang kedua, saya juga memetakan nih, yaelah gitu ya, anak akuntansi itu sukanya memetakan. Akuntansinya banyak analisis. Iya bener, aku analisis semuanya. Jadi kita memetakan dulu kan, kita mau masuk formasi apa. Misalnya contoh saya kan sebenarnya bisa masuk formasi S1 bisa, S1 akuntansi, S2 akuntansi juga bisa. Terus passion kita tuh suka di mana? Kan nggak semua anak S2 tuh suka jadi dosen ya. Jadi mungkin ada kementerian yang buka formasi S2 akuntansi juga yang lain gitu. Nah, kita harus tahu kita mau di mana. Kalau saya emang cita-cita dari itu jadi dosen, jadi kalau begitu S1 langsung S2 gitu. Jadi udah tahu tujuan hidup mau apa. Terus setelah itu formasi kan terus keluar ya, terus pengumuman, Ristek-Dikti, formasi keluar, apa aja universitas yang membutuhkan dosen akuntansi. Kalau saya kan akuntansi. Terus setelah itu saya petakan satu-satu. Jadi kalau misalnya di daerah, saya nggak mungkin ke Sumatera, ke Maluku, ke Kalimantan kan. Jadi saya petakan cuma daerah seputaran Jawa dan Bali saja ya. Jadi kalau misalnya seputaran Jawa, misalnya Undip butuh 2 formasi. Formasi apa? Formasi dosen akuntansi umum, satunya formasi cum laude. 2 oke lah, 2. Terus habis itu UNS, kalau misalnya ada, terus begitu dan sebagainya. Jadi saya ranking tuh satu persatu. Karena kalau anak cum laude tuh bisa masuk umum, tapi kalau anak umum nggak bisa masuk cum laude kan. Jadi aku petain satu-satu. Iya, tapi gini Kak Reza, aku ada info menarik nanti. Jadi kalau namanya juga manusia ya, pasti ada rasa kayak bisa nggak ya gitu. Jadi kan teman-teman cum laude itu kan luar biasa ya pinternya. Saya nggak memuji diri sendiri ya, tapi saya tuh ngelihat orang yang masuk dalam formasi itu gitu. Saya bayangin anak UI lulus cum laude itu kan bau banget gitu kan di benak saya, di otak saya. Terus kayak anak UGM lulus cum laude tuh wow gitu. Kadang kita nggak menyadari kita juga punya potensi yang sama gitu. Bayangin aja kalau waktu itu kita nggak merasa bahwa loh kan saya juga punya sertifikat cum laude, berarti dalam artian teman-teman kalau misalnya itu ada di level yang sama, benar nggak? Makanya mereka ditandingkan kan gitu ya. Jadi kita nggak boleh selalu rendah diri gitu. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh. Kalau seandainya, jadi uniknya ya Kak. Uniknya kalau teman-teman cum laude itu ya, aku ceritain ya versi yang anak-anak cum laude itu banyak yang bilang kayak gini, enak anak cum laude itu TWK sama TIO ada apa sih Kak satu lagi TKP. TWK sama TKP-nya nggak ada batas bawah, jadi berapapun lulus. Terus misalkan ada TIO-nya yang ada batasnya, TIO-nya yang lebih tinggi dibanding dengan anak umum, tapi cuma sisi 5 poin doang. Nah, terus dan sebagainya gitu. Enggak juga sih sebenarnya, teman-teman yang udah terbukti luar biasa ya. Anak-anak cum laude kan berarti anak-anak yang pinter lah dibanding akademik waktu mereka kuliah gitu. Nah, teman-teman yang merasa cum laude terus merasa rendah diri, udah aku umum aja deh. Menurut saya itu kayak kita tuh dapat golden ticket gitu ya. Teman-teman yang lain tuh kan nggak disediakan formasi itu gitu kan. Jadi manfaatkanlah kalau teman-teman itu punya golden ticket sebagai seorang cum laude gitu. Kalau saran saya sih. Gitu. Apalagi formasi waktu itu aku daftar 2 Kak. Jadi aku pede. Jadi di UPN tuh butuh 2 dosen akuntansi.
Sedangkan yang lain misalnya kayak Undip gitu cuman butuh 1, Udayana cuman butuh 1, umum lagi. Nah kan aku nggak berani ya ke sana karena kadang ya anak umum itu lebih pinter dibandingkan dengan anak kumlot. Perhatiin aja statistiknya. Kalau misalnya di total lebih tinggi teman-teman yang dari umum dibandingkan dengan teman-teman yang dari kumlot gitu. Coba deh kamu ada riset kan? Bener kan? Iya, jadi total skornya tuh pasti banyakan anak-anak umum. Terus habis itu ada yang nyindir juga, misalnya namanya juga omongan orang ya, banyak banget gitu. Tuh kan, lebih pintar anak umum kan dibandingkan anak kumlot, ngapain harus ada formasi anak kumlot? Nyatanya juga lebih pintaran kita gitu, dan sebagainya sih, itu kan cuma guyonan anak belakang aja. Ya akhirnya keterima bareng-bareng sih. Terus itu aja. Jadi kalau teman-teman punya golden ticket kayak teman-teman dari Papua itu manfaatkan banget gitu kalau menurutku. Jadi apapun kelebihan kalian di formasi itu, siapa tahu nanti ada formasi yang lain ya. Kayak teman-teman yang udah honor itu kan ada formasi untuk CPNS juga. Nah itu manfaatkan, nggak usah mulai dari nol lagi gitu. Jadi kita harus tahu potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Lanjut lagi tadi waktu aku setahun kan ya persiapannya. Jadi setahun sounding kan, mau ada bukaan CPNS, itu aku udah mulai siap-siap tuh ke Gramedia, cari-cari buku TPA, terus habis itu, walaupun aku nggak tahu sebenarnya tes SKD itu apa, aku juga nggak tahu, tapi aku nyari-nyari aja, paling ya gitu-gitu kan ya. Terus nyari-nyari buku TPA yang tebel-tebel itu aku beli, terus aku beli 2 kalau nggak salah. Itu ya nggak aku pelajarin, udah aku taruh aja gitu. Tapi suatu saat aku tahu aku pasti butuh itu gitu. Terus aku mulai siapin Kak Reza angkatan berapa ya? 2009 ya? 2010. 2007 ya? Ya, ya masuk kampus. Masuk S1. Masuk S1 2007. Nah, kalau aku kan 2011. Jadi masih buku SMA, buku SMP, sejarah tuh aku ini Kak masih ada. Nah, aku bongkarin satu-satu. Karena aku tahu tes wawasan kebangsaan tuh kan pasti seputar itu juga kan. Jadi aku bongkarin satu-satu, terus aku kumpulin jadi satu, udah gitu doang. Jadi selama setahun itu persiapannya ya cuma nyiapin materi. Kayaknya ini penting deh, tumpuk gitu dulu. Karena suatu saat kalau misalnya saatnya udah mendekat itu kan pasti kita langsung ini butuh ini dan sebagainya gitu. Itu tips dari aku. Jadi, ada yang sama ini dari. Jadi 2017 itu saya juga tes CPNS, tapi nggak di Sekdikti karena waktu itu yang buka untuk formasi minister itu hanya di Kemenkumham. Kalau nggak salah itu lagi banyak Kemenkumham. Yang banyak itu ya? Ya, di analisis keimigrasian. Itu apa yang kurang? TIU kayaknya, TIU yang kurang. TIU-nya. Dari Jogja, terus paginya itu langsung ke lokasi tes. Itu saya lagi dari Jogja juga. Jadi tiap tahun dulu itu sering main ke Jogja. Oh iya? Oh ya kan S2-nya di Jogja ya? Satu S2-nya di Jogja. S1-nya juga UI ya? Di UMY, terus S2-nya UMY. S2-nya di UI. Jadi karena gagal di 2017 itu jadi cambukan bagi saya. Nah setelah itu setuju. Setelah itu saya langsung belajar mulai dari 2000. Tancap gas ya. Waktu gagal itu langsung mulai belajar. Ya kayak persis hampir sama dengan yang disampaikan tadi kita memilah-milah dokumen-dokumen atau soal-soal yang karena kita udah pernah gagal soalnya gitu-gitu aja, tinggal dipersiapkan secara matang aja. Akhirnya di 2018 bisa selesai, bisa sampai cita-citanya. Tapi kalau keterima di Kemenkumham nggak balik ke Maluku ya? Formasinya di Ternate di kota. Berarti S1 formasinya ya? Iya sayang ya.
Makanya udah bagus kan rencana Tuhan emang selalu paling bagus. Jodohnya di dosen. Dosen. Jadi memang sudah membayangkan, wah berarti saya ini akan memakai seragam SMA. Oh. Begitu udah dibayangin, bercanda sama teman-teman yang lagi bareng itu. Cuman teman itu dia kalau nggak salah saya lagi belajar, dia main PS, tapi saya nggak lulus, dia lulus. Oh. Ya. Tapi karena memang persiapannya saya nggak tahu ya. Persiapannya itu. Iya. Karena dia di Jogja. Terus SMA-nya di Klaten. Dia yang lulus. Nah, jadi gitu. Sebenarnya kalau teman-teman sampai akhir. Iya. Sebenarnya teman-teman yang kalau sudah dalam situasi itu biasanya drop kan. Tapi saya waktu itu jadi campukan biasanya kalau nggak keterima lagi, kapan lagi ya? Padahal durasi untuk CPNS kan ada limit waktu umurnya. Iya benar. Jadi itu jadi campukan menurut saya. Betul. Benar Kak Riza. Setuju.